Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali di dalam program renungan pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas dan selamat melayani Tuhan. Kita sangat bersyukur karena kemurahan Tuhan. Pada pagi hari ini kita boleh diberikan kekuatan yang baru melalui anugerah-Nya. Sebelum kita sama-sama mendengarkan renungan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang baik, kami sungguh sangat bersyukur atas berkat kemurahan-Mu yang melimpah sepanjang malam hingga pada pagi hari ini. Tuhan, Engkau telah melindungi setiap kami, dan pada pagi hari ini, kami boleh hadir kembali di hadapan-Mu ya Bapa. Semua ini adalah berkat dari kemurahan-Mu. Kami sungguh sangat percaya, Engkau Allah yang senantiasa menyediakan hal-hal baik di dalam kehidupan kami. Sebab rancangan-Mu bukanlah rancanganku, dan rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera, sukacita surgawi. Dan pada pagi hari ini ya Bapa, kami rindu untuk diperlengkapi oleh kebenaran sabda firman-Mu. Kiranya buka setiap hati kami, jamah setiap hati kami, untuk dapat lebih memahami dan mengerti akan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ayat pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini terambil di dalam Matius 7 ayatnya yang pertama sampai dengan ke-6. Jangan kamu menghakimi, supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapa engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ayat emas renungan kita pada pagi hari ini terdapat di dalam Matius 7 ayatnya yang ketiga sampai dengan kelima. Firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan setiap saudara dan saya untuk tidak melihat celah pada orang lain, sedangkan kita tidak menyadari kelemahan-kelemahan kita sendiri. Sebelum kita menghakimi orang lain, marilah kita mencoba introspeksi diri dan memperbaiki diri kita terlebih dahulu. Hanya setelah itu kita dapat membantu saudara kita dengan bijaksana. Dan judul renungan kita pada pagi hari ini adalah Bertumbuh Melalui Masalah, yang ditulis oleh Amanda Itleman. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, baru-baru ini rumah kami menjadi sedikit lebih heboh karena kami menyambut bayi adopsi berusia 3 bulan. Sementara kami juga membesarkan 3 anak kecil kami. Dan akibatnya, saya dan suami kami kurang tidur dan mudah tersinggung mengingat situasi dan tingkat stres yang sangat meningkat. Ketidaksabaran kami dapat dimengerti. Tapi entah bagaimana, suatu pagi saat saya di dalam perjalanan menuju gym, saya mulai merenung tentang cara saya bisa lebih baik menyampaikan pesan kepada suami tentang kebutuhan yang harus dia penuhi dengan cara yang lebih baik. Saya ingin memberitahunya agar bangun pada pukul 3 pagi untuk memberi makan bayi kami. Saya ingin dia memahami betapa pentingnya mengendalikan stres, tuntutan, dan emosi yang muncul tanpa harus mengungkapkannya secara kasar. Rencana ini memenuhi pikiran saya saat itu. Namun tiba-tiba sebuah suara kecil membisikkan 2 kata kecil, "Bagaimana denganmu?" Kata-kata tersebut menghentikan langkah saya. Saya menyadari bahwa kata-kata kasar yang ingin saya sampaikan mungkin akan berujung pada pertengkaran. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, saya menyadari bahwa saya adalah orang yang munafik. Berapa kali kita menekan pasangan kita karena pemikiran yang kita anggap salah, namun kita lupa akan kegagalan dan kesalahan kita sendiri. Jelas saya merasa bersalah. Di dalam Amsal 21 ayatnya yang kedua berkata, setiap jalan orang adalah lurus menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati.
Ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa setiap orang merasa bahwa jalannya sendiri adalah paling benar. Inilah sebabnya mengapa saya berpikir bahwa Tuhan merancang pernikahan sebagai sesuatu yang sangat penting. Kehadiran pasangan kita akan membantu kita menyadari kesalahan dan kegagalan kita sendiri, terutama dalam situasi sulit di dalam pernikahan. Kita memiliki kesempatan untuk tumbuh bersama. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita sama-sama belajar bijaksana. Jangan hanya berusaha terus-menerus menyoroti kesalahan pasangan kita, tetapi kita juga mengambil waktu untuk memikirkan peran kita sendiri di tengah situasi yang sulit. Pendekatan yang lebih baik adalah mencoba mengkoreksi diri sendiri sebelum mengkoreksi orang lain. Marilah kita sama-sama merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Semoga boleh menjadi berkat bagi setiap hidup saudara dan saya. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada pagi hari ini, marilah kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur karena Engkau telah menjadi Allah bagi setiap kami. Kami sungguh sangat bersyukur juga untuk pertolongan-Mu, untuk penyertaan-Mu dan berkat-Mu yang melimpah di dalam kehidupan kami. Kami sungguh sangat bahagia dan bersyukur atas kebaikan-Mu pada pagi hari ini. Kasih setia-Mu tidak berkesudahan, rahmat-Mu tak pernah habis, dan kesetiaan-Mu besar di dalam hidup kami setiap pagi. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah kami dengar pada pagi hari ini ya Bapa. Kami ingin belajar dan terus belajar tentang kebenaran firman-Mu, karena firman-Mu yang telah menguatkan dan meneguhkan iman kami. Firman-Mu yang telah mengubah kehidupan kami. Kami ingin berjalan bersama dengan Engkau di sepanjang kehidupan kami ya Bapa, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Terima kasih ya Bapa untuk kesempatan dan nafas kehidupan yang masih Engkau berikan kepada setiap kami. Kami ingin menggunakan hidup kami untuk memuliakan dan memberikan hormat kepadamu. Kami serahkan segala pergumulan dan masalah hidup kami di tangan-Mu, karena Engkau yang akan menyelesaikannya bagi setiap kami. Kami hanya berharap kepadamu ya Bapa. Kami berdoa bagi setiap saudara-saudara kami yang telah mendengarkan renungan firman-Mu pada pagi hari ini dan sedang mengalami sakit penyakit, kiranya Tuhan yang menyembuhkan, Tuhan yang menyatakan kasih-Nya, Tuhan yang menyatakan mukjizat-Mu atas kehidupan saudaraku ini, serta setiap mereka yang sedang bergumul di dalam masalah kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau menyentuh setiap mereka, menjamah setiap mereka, berkati setiap tangan-tangan mereka, sehingga apa yang dikerjakan dan diupayakan oleh setiap mereka boleh Engkau buat berhasil dan beruntung. Tingkap-tingkap langit Engkau bukakan, berkat tercurah bagi setiap mereka, sehingga mereka juga boleh diberkati untuk menjadi saluran berkat-Mu. Terima kasih ya Bapa. Kami juga rindu berdoa untuk setiap mereka yang memohon pertolongan. Kami percaya Engkau Allah yang mendengar setiap seruan doa setiap mereka. Kami percaya Engkau senantiasa menyertai kehidupan mereka, dan Engkau peduli di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Saya percaya firman Tuhan pada pagi hari ini dapat menjadi berkat dan kekuatan bagi setiap saudara dan saya. Dan kiranya biarlah Roh Kudus yang akan senantiasa menolong dan membantu setiap kita untuk lebih lagi memahami dan mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati, dan sampai jumpa di program renungan berikutnya. Haleluya.